meskipun kan Nabi dulu pernah berperang, pernah kayak karena terancam. Ya, kan, itu dan bukan nyawanya Rasulullah yang terancam pada waktu itu nyawa umat Islam yang lain, terus nyawa penduduk kota Madinah, sehingga harus berperang. Dan itu pun Rasulullah ada doa yang sangat luar biasa kan, yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya Allah, enggak masalah ya Allah, meskipun pada waktu ini, hari ini Islam itu hilang, enggak masalah. Yang penting kau enggak marah. Yang penting kau ridho kepadaku. Tapi sekarang orang perang dengan alasan yang berbeda seperti itu. Untuk membela. Tapi atas nama Islam, atas nama Rasulullah, atas nama Allah. Allah murka, Allah ini, Allah ngasih azab. Loh, Allah itu maha pemberi azab. Allah itu maha memurkai. Allah maha melaknat. Tapi jangan lupa, itu semua masih kalah besar daripada Allah maha pengampun. Ya, padahal kan Kanjeng Nabi sendiri yang menerima wahyu langsung aja nggak pernah kan? Nggak pernah loh. Apalagi yang kita bukan Nabi ya kan? Nah, iya. Bisa yakin bahwa Allah itu murka, Allah ini itu. Nah, kalau ada bencana sekarang kan ini yang kayak kemarin yang Semeru itu kan gara-gara ini ritual ini memberi ini itu akhirnya banyak bencana terus Allah murka lah. Itu dia dapat dari mana? Maksudnya apa dapat wahyu langsung dari Allah, dapat bisikan langsung dari Allah bahwa aku ini murka gara-gara ini ya, seperti itu loh, maksudnya apa kayak gitu kan. Ya makanya itu mereka mempersepsikan Allah dengan pikirannya sendiri. Hei, jangan sekali-sekali kamu itu membayangkan Allah seperti dirimu dengan persepsimu, jangan. Karena Allah nggak bisa diserupakan dengan nggak apapun. bisa. Kalau dijawab pernah dengan apa? Tan kena kinoyo ngopo? Ya tan kena kiniro. Laisa kamisli sayun. Itu kalau bisa gitu. Laisa kamisli sayun. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bukan dengan makhluk, bukan dengan ini, tapi bukan dengan siapapun, tapi dengan apapun. Ya, berarti kan sebelum orang Nusantara ini mengenal Islam kan udah ada bertauhid, mereka udah bertauhid. Udah ada kayak apa? Ya tan kena kinaya ngopo. Allah itu tidak bisa diserupakan udah. Ya sudah. Mereka sangat tahu, makanya ada yang istilahnya waktu itu Sang Hyang Tunggal. Tunggal itu bukan satu loh ya, bukan satu bilangan satu-satu gini, enggak, tunggal itu tidak ada yang lain. La ilaha illallah kan gitu. Tunggal itu maksudnya la ilaha illallah. Yeah. Tidak ada Tuhan lain, gitu aja. Tapi Allah sendiri yang ngasih tahu, akhirnya Allah ngasih tahu kan. Islam datang dengan banyak firman Allah yang datang untuk memberi kita petunjuk. Dan itu kayak orang Jawa sendiri waktu datang Islam juga nggak ada perang. Sekarang udah familiar. Udah sangat familiar. Mereka tahu, oh iya, ya podo, cuma sebutannya aja yang berbeda. Makanya Allah datang, Rasulullah diwujudkan, dimanusiakan, karena kalian nggak lengkap. Maksudnya dimanusiakan ini apa? Diwujudkan. Kan dulunya kita semua ini tercipta dari Nur Muhammad. Muhammad itu adalah nama cahaya. Cahaya yang selalu terpuji. Makanya Muhammad. Kalau Ahmad, nama kecilnya adalah yang sering dipuji, yang terpuji kan gitu. Kalau Muhammad yang selalu dipuji. Makanya Rasulullah maksum, terpelihara, terjaga. Terus Allah ngasih tahu akhirnya kan, dengan datangnya Rasulullah, Allah ngasih tahu, Rek, kamu itu benar, kamu udah mengenal aku, tapi nggak sempurna, karena kamu belum mengenal kekasihku. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak bisa kalau syahadat itu cuma asyhadu alla ilaha illallah, nggak sempurna. Makanya Allah ngasih kunci ke kita. Iki lho wis kok koyo susah banget sih kalian ini. Wis iki lho tak kasih yang namanya Muhammad. Mencari sendiri gak nemu. Mungkin mereka sudah 90%, tapi yang 10% nggak bisa mereka raih.
mentok itu akhirnya cuma menemukan nama-nama yaitu Sang Nah, Tunggal, Sang Yang Bayu, Tunggal, Sang ya, yang bagus-bagus kan. Nah, Akhirnya Allah ngasih bocoran iki loh. Aku punya nama Asmaul Husna, 99 nama Allah yang paling baik kan gitu. Meskipun enggak segitu nama Allah. Terserah Allah, namanya ada mau triliunan mau enggak apa-apa. tapi Ikonnya dan 99. yang Allah pengen kita tahu ya cuma 99 itu. Yang ke 100 ya Allah sendiri kan gitu. Terus enggak ada jalan lain selain Muhammad Rasulullah. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan, nggak ada ini ya, pertentangan situ ya, maksudnya kan Nggak ada pertentangan, cuma kalau semakin ke sini semakin jauh dari sumber pasti ada gradasi, ada distorsi. Jadi kalau kamu mau mengikuti agama asli Nusantara dulu yang mungkin yang disebut Kapitayan nggak apa-apa, tapi yang asli. Nanti kamu akan menemukan kesempurnaan dengan melihat Islam. iya. Soalnya Karena menurutku Kapitayan 90%. Kan kamu kurang 10%. Caranya gimana? Islamu. Syahadat toh. Berbaiatlah kepada Rasulullah. Cuma itu satu-satunya cara kamu bisa wa inna ilaihi rajiun. Terus ya makanya lucu kan orang-orang zaman sekarang itu lucu banget. Islam itu sekarang jadi identitas. Jawa pun sama, Jawa itu jadi identitas. Java sentris gitu. Java sentris. Jawa itu harus pakai blangkon, harus pakai surban. Itu kan identitas semua. Padahal Jawa itu kata sifat yang bermaksud kasih sayang. Kasih sayang untuk apa? Untuk selamat. Islam pun sama. Mengajarkan kasih sayang juga. Iya. Terus ada orang Afrika, dia dengan perilaku dan akhlak yang sangat Jawa, ya dia bisa disebut Jawa dong. Berarti nggak harus orang Jawa. Nggak harus orang yang tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa itu nggak bisa disebut Jawa, enggak. Soalnya itu tadi apa? Kata sifat. Ya? Kata sifat. Orang-orang zaman sekarang terlalu melihat materi, terlalu melihat fisik. Mereka nggak lihat esensi. Yang metafisik. Nggak lihat esensinya. Jadi kalau kita tahu itu mencari itu kita nggak ada pertengkaran ya. Ya sangat nggak ada, pasti damai. Dan mungkin nanti ya kalau kita mau lihat di cerita di hadis di tentang Al-Mahdi mungkin meluruskan itu, bukan dengan memerangi yang orang kafir bunuh ya nggak kayak gitu juga. Terus siapa nanti yang mau ikut? Kalau semua pada mati dibunuh, ya lucu dong. Masa kita harus menyelesaikan peperangan, menghentikan peperangan dengan cara berperang juga? Ya iyalah. Justru kita itu mendamaikan, membawa kedamaian. Ya nggak harus perang. Kalau mereka melawan dengan kekerasan, ya bela diri itu nggak harus mereka mukul, kita juga mukul, ya enggak lah. Ya podo sama bonyoknya lah kan. Ya kan kita bisa menghindar, bisa melumpuhkan, nggak harus kita balas pukul, ya enggak loh. Insya Allah aja sebutannya kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita sering ngomong kayak gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita lupa. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dipisah-pisah kata-katanya biismi, dengan nama kan gitu. Dengan nama itu bukan berarti dengan ini ada nama atau KTP name tag terus kamu bawa namanya Allah, enggak. Itu maksudnya Allah sendiri, bersama Allah. Bersama Allah yang mana? Yang kasih sayang. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan harus dengan dasar kasih sayang. Terus kamu mencubit anakmu, berarti kamu nggak kasih sayang, nggak kayak gitu. Itu bentuk lain daripada kasih sayang. Itu kalau di Jawa itu ada istilah manunggaling kawula Gusti. Itu maksudnya itu ya, menyatu tauhid. Menyatu dengan Allah yang ini, menyatu dengan Tuhan pencipta yang iya. Manunggal kawula lan Gusti kan gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke Manunggal Kawula lan Gusti itu kan dari yang membawa itu kan Siti Jenar ya. Dan itu menurutku ya bener toh.
Cuma mungkin pada waktu itu, peradaban waktu itu, manusia pada waktu itu belum mampu untuk menerima informasi itu langsung, karena pada waktu itu Islam datang ke tanah kita Nusantara itu masih muda umurnya, masih Dan baru, kepercayaan Jawa lokal di masih Nusantara, sangat kuat. nah, Mereka bisa dirayu dengan kebudayaan, dengan cara yang halus seperti Sunan Kalijogo, dengan tembangnya, dengan wayangnya, dengan dan nggak kidungnya, mengganti ya, dan nggak mengganti, meleburkan ya. malah memberikan nasihat-nasihat yang baik, terus meluruskan yang tadinya mungkin ada yang misalkan kita kenduri itu minum-minum diganti dengan selamatan, syukuran, saling berbagi makanan, kan gitu. Tapi ajaran Wali Songo itu benar-benar mengikuti menurut dengan yang apa yang kan Apa yang Nabi iya, pernah lakukan ya, sesuai dengan ayat. mereka tahu porsinya, mereka tahu tempatnya. Kalau di Jawa itu cocoknya ini ya dipakai dengan cara itu dakwahnya. Kalau mereka di Eropa ya beda lagi. Mereka sudah tahu tempatnya, mereka mendapat petunjuk dari Allah sehingga mereka tahu caranya. Tapi sekarang terjadi distorsi sehingga yang fanatik dengan Sunan Kalijogo jadi ada istilah Islam abangan, Islam kejawen. Iya, kejawen itu. Nah itu kan Itu distorsi informasi, distorsi informasi bahwa dulu kayak gini itu ditafsirkan sendiri. Mereka nggak riset, mereka nggak mencari tahu yang sebenarnya gimana sih dulu. Terus kenapa kok seperti ini? Tujuannya Sunan Kalijogo membuat seperti ini apa? Masa kamu harus di situ terus padahal kamu udah hidup di zaman yang jauh dari beliau. Islam terus berkembang. Islam nggak akan pernah ketinggalan zaman. Bukan berarti Islam mengikuti zaman, enggak. Islam itu cocok pada setiap zaman. Pada setiap universal. Bukan Islam mengikuti zaman ya. Tapi Islam itu cocok pada setiap zaman, peradaban, kebudayaan. Sangat-sangat cocok. Karena itu langsung dari Allah. Karena itu din dari Allah langsung. Allah yang menentukan agama itu ya ini. Bukan yang lain. Masalah kitab. Terus kenapa kok ada kitab? Injil, Zabur, Taurat. Sehingga itu menjadi dasar dari terbentuknya agama-agama lain kan gitu. Loh. Sebetulnya Allah menurunkan 4 kitab kan gitu yang resmi dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah ini kan sebetulnya satu. Dipisah-pisah, bertahap. Allah menurunkan secara bertahap. Islam sebagai pamungkasnya, Islam sebagai kesimpulan, Islam sebagai rangkuman dari seluruh kitab. Bukan Taurat ini untuk khusus untuk ini. Ini untuk si A, terus Zabur untuk si A. Kitab itu kan untuk orang Islam kan, untuk orang Islam, meskipun orang di luar Islam mau baca Al-Quran nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, itu punyanya Allah. Ya, baca Zabur, baca Taurat, baca. Ya sangat nggak apa-apa, kita kan ada rukun iman ya kan. Rukun iman itu salah satunya iman kepada kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran kitabnya Allah. Ya kamu harus beriman. Perkara itu sudah asli, sudah palsu, sudah dirubah, itu perkara nanti. Yang jelas kamu jangan anti. Aku anti dengan Injil, aku anti dengan Taurat, aku anti dengan Zabur. Ya nggak bisa. Belum lagi kitab-kitab yang di agama Nusantara ini kan. Nah banyak banget. Nusantara ini kan kayak Weda, terus ya Tripitaka kayak gitu banyak. Orang-orang Jawa kan juga banyak kitab-kitabnya itu kan. Ya. Kita harus. Itu kan di situ ada ilmu sih. Ilmu Allah kan pasti di situ juga. Iyalah, Allah itu meneteskan dari lautan ilmu Allah yang sangat luar biasa luasnya itu diteteskan ke dalam bumi, diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Di setiap tempat, di setiap benda, dan di setiap apapun ada kalamnya Allah, ada firmannya Allah, ada ilmunya Allah. Terus kita anti dengan sesuatu, misalkan kita anti dengan Injil. Loh, kita gak sungkan kah ke Nabi Isa? Katanya kamu beriman kepada Nabi Isa, tapi kok kamu anti dengan kitab yang beliau bawa? Biarpun itu juga ada juga kan. Zabur. Kamu anti kah dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman? Ya lucu dong. Bukan harus jual Nabi yang harus kita imani. Nah, ya harus kita imani kok itu. Ceritanya ada di kitab-kitab tersebut. Nah, kitab-kitab tersebut. Mungkin ini ya, kalau kita mencari sejarah nabi-nabi yang baru, kita harus mencari kitab-kitab yang
referensinya mungkin dari kitab-kitab terdahulu sebelum Kan Al-Quran. yang banyak itu kan, yang 4 ini kan yang resmi ya. Yang resmi. Mungkin kalau kita cari di Weda, kita cari Ya pasti ada. Pasti ada juga. Kan? Paling cuma beda penamaan, beda bahasa. Iya. Kan cuma seperti itu aja. Bukan berarti terus itu barang syirik, barang ini barang yang nggak bener, ya nggak kayak gitulah. Kalau di Jawa, kalau orang sekarang kan taunya itu ajaran Hindu ya. Hindu Buddha kan gitu. Itu kan juga ada Brahma, itu kan kayak sama. Ya kalau dari dialeknya itu kan ya, dialeknya sama. Iya. Dari huruf, susunan hurufnya sama, Brahma, Ibrahim, Abraham sama. Ya siapa tahu. Siapa tahu Brahma itu juga nama lain dari Nabiullah Ibrahim. Kan kita nggak tahu. Atau mungkin Brahma itu ajaran yang disebarkan Nabi Ibrahim itu dibikin kepercayaan. Ya, dibikin kepercayaan sehingga mereka menyimpulkan sendiri, tapi kan untuk kebaikan juga nggak apa-apa. Nggak salah juga ya. Islam datang itu menyempurnakan, balik lagi ke menyempurnakan lagi. Yang disebut sempurna itu apa sih? Wa inna ilaihi roji'un. Kamu dari mana dan akan kembali kemana? Kalau Sunan Kalijaga bilang sangkan paraning dumadi kan gitu. Kamu harus tahu. Sunan Kalijaga itu pakai istilah itu, Jawa juga, ya? Pakai Jawa. Kalau di Islam apa sangkan paraning dumadi? Sangkan paraning dumadi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana kamu berasal dan kemana kamu akan kembali? Sama. Dan itu sinkron dengan manunggal kawula lan Gusti. Sangat sinkron. Memayu hayuning bawono itu apa maksudnya? Kalau memayu hayuning bawono itu kan kita sebagai khalifah. Kita yang ditugasi Allah untuk ngerawat, untuk sebagai wakil Allah di muka bumi dan di jagat raya ini. Ini apa sih Pak? Lengkapnya ini memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro, berantas segala yang murka terjemahnya. Ya sama tuh. Sama, ya? Berarti kan kita membawa rahmat. Memberantas itu bukan berarti karena kita menyempit ya. Sekarang banyak istilah-istilah yang menyempit. Memberantas seakan-akan kayak kamu lihat rumput terus kamu babat, itu memberantas. Sekarang banyak orang berpikir seperti itu. Memberantas kemiskinan, orang miskin kamu bunuh, ya enggak kayak gitulah. Memberantas kebodohan, orang bodoh kamu bunuh, ya enggak lah. Tapi menjadikan yang enggak benar menjadi benar. Itu kan istilahnya, istilah aja loh. Dan itu kalau memang dipraktekkan dengan orisinil, dengan sempurna, itu pasti akan menjadi baik. Jadi penyebab pertengah-pertengah selama ini yaitu gara-gara distorsi dan persepsi. Persepsi manusia itu sendiri. Kalau aku berani bilang itu namanya apa? Toleransi. Bukan ini loh. Hati-hati dengan inimu apa namanya? Prasangkamu ya. Persepsi itu kan prasangka. Ya. Kita berprasangka sendiri. Ya kita berprasangka sendiri. Sekarang orang yang berprasangka. Kan enggak bukan tempat kita dan bukan ranah kita untuk berprasangka. Loh, kita boleh curiga kepada sesuatu itu boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai prasangka. Kecurigaanmu tidak boleh menjadi alasan terus kamu menjudge seseorang atau menjudge sesuatu sehingga kamu bilang ini syirik, kayak tadi itu sajen syirik. Ya kan kamu nggak tahu niatnya. Segala sesuatu itu dilihat, dinilai oleh Allah berdasarkan niatnya. Kamu nggak tahu orang ini sajen ini maksudnya buat apa. Kenapa kamu nggak bertabayun dulu, kamu datengin orang-orang di sekitar situ, Pak, permisi nun sewu, itu kok dikasih sesajen ya, jenengan agamane nopo, tapi itu pun ya kurang pantas kan gitu. Contoh, maksud itu contoh dalam arti Rasulullah itu mencontohkan. Rasulullah bukan seorang mubalik, meskipun beliau tablik menyampaikan, tapi beliau bukan seorang mubalik. Beliau adalah leader, beliau adalah trendsetter, beliau adalah orang yang mencontohkan sesuatu. Suri tauladan. Beliau adalah teladan. Teladan bukan dari kata-kata yang keluar dari beliau aja, tapi semuanya, tingkah laku beliau itu teladan.
Ya kamu mau meneladani Rasulullah ya jangan setengah-setengah. Paling enggak kamu tahu yang paling utama yang harus kamu teladan dari Rasulullah apa. Satu, kamu istiqomahkan. Oh, Rasulullah itu lemah lembut kepada setiap orang, Setiap makhluk. setiap makhluk. Karena sebetulnya sesungguhnya dalam dirimu ada Muhammad yang bersemayam dalam dirimu. Itu ada ayatnya di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah diturunkan Rasul dari dirimu sendiri. Berarti dalam dirimu ada Rasulullah, ada Muhammad. Mungkin kalau kita kepercayaan orang tasawuf, Nur Muhammad. Setiap manusia, setiap makhluk itu ada percikan Nur Muhammad dalam dirinya. Kenapa nggak kita olah itu menjadi kasih sayang yang luar biasa, saling toleransi. Jangan kamu itu tidak peduli, saling berempati, kan seperti itu. Bahkan Rasulullah itu luar biasa. Lanjutan tadi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Yang beliau itu tidak tega, yang beliau itu sangat berempati, yang beliau ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sehingga beliau mendapat sebutan dari Allah raufur rahim. Beliau nggak hanya kasih sayang, tapi lebih dari itu. Ya ibaratnya Rohim itu adalah ada orang minta tolong ke kamu, misalkan aku butuh uang segini, aku mau pinjam uang 100.000. Kalau kamu Rohim, kamu kasih 100.000 kan, karena aku kasihan, lebih kepada kasihan kan gitu. Terus kalau Rauf, kata-kata Rauf Rohim, Rauf itu lebih tinggi lagi daripada Rohim. Ada orang butuh uang 100.000, kamu kasih 500.000, sisanya buat kamu bikin usaha ya, biar kamu itu bisa lebih mandiri, nanti ku bantu usahanya. Itu Rasulullah. Saking dia peduli sama kita, seluruh umatnya loh. Yang dimaksud umat Rasulullah itu bukan cuma umat muslim tok loh. Seluruh makhluk itu umatnya Rasulullah. Itu kan pernah diceritain di waktu Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Medina kan. Di situ kan juga nggak semua orang beragama Islam. Enggak. Tapi mereka hidup dengan saling gotong royong. Kalau kata orang Jawa, tepo seliro. Mereka saling menghormati satu sama lain. Bineka Tunggal Ika itu Madinah. Rasulullah membangun kebinekaan di Madinah. Di situ Rasulullah pada waktu perang Badar tuh nggak membela orang Islam tok. Rasulullah membela orang Nasrani, Rasulullah membela orang Yahudi tanpa bayaran. Bukan berarti Rasulullah kamu sudah tak bela loh, masuk Islam. Enggak seperti itu Rasulullah. Udah nggak fokus ke mengislamkan. Enggak ada. Karena Rasulullah sendiri ya tahu bahwa yang bisa mengislamkan atau mengkafirkan orang itu cuma Allah. Hak mutlaknya Allah. Kan pernah ada cerita riwayat pada saat dialog Rasulullah dengan iblis. Iblis datang, terjadilah dialog sampai pada akhirnya iblis yang ngasih tahu Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku dikasih hak oleh Allah untuk menyesatkan manusia, sesungguhnya pada hari ini tidak ada satupun manusia yang Islam. Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Seandainya engkau diberi hak untuk memberi hidayah pada manusia, nggak ada. Pada hari ini nggak ada satupun manusia yang luput dari Islam. Tapi kan nggak seperti itu. Allah punya skenario sendiri. Allah punya hak absolut sendiri. Berarti kita harus belajar lagi ke Kanjeng Nabi ya. Iyalah, itu perlunya sholawat kan gitu. Soalnya kan kondisinya kan kalau kita lihat kan dari cerita itu kan hampir kayak sekarang. Sangat sama ya. Makanya ini zaman sudah mau terulang kan gitu. Zaman sudah mau terulang, tapi insya Allah happy ending kan gitu. Rasulullah dulu happy ending, dan insya Allah zaman kita ini pun happy ending selama kita tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita, dengan ketauhidan kita, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
insya Allah kita akan selamat, baik di sini maupun entah nanti di akhirat, atau sampai kita kembali ke Allah. Selama kita memakai istilahnya apa tadi, Nur. memakai nurnya Muhammad ya. Karena Menyatu dengan nur Muhammad berarti ya. Muhammad ya kalau kita kembali ke cerita penciptaan, dahulu alasan Allah membikin seluruh jagat ini kan cuman gara-gara satu cahaya yang ada dalam diri Allah, dalam tanda kutip, dalam tanda petik, dalam diri Allah itu ada satu cahaya yang bernama Muhammad, yang disebut Nur Muhammad, yang Allah sangat cinta kepada Nur Muhammad, sehingga terciptalah seluruh jagat. Jadi kalau aku nangkep yang kita obrolin barusan ini, mungkin orang-orang yang di Nusantara dulu kayak istilah manunggal kaula Gusti itu mungkin belum saatnya, mungkin karena kan Nabi sendiri belum putus ya. Karena kita kan nggak bisa langsung manunggal sama Allah itu kan. Nggak bisa. Sebelum kita harus bermanunggal dulu dengan Rasulullah. Melalui nurnya itu. Melalui nurnya. Istilahnya melalui kekasihnya sendiri. Makanya kadang orang kelirunya di sini tadi. Yang Bro tadi ucapkan itu sangat luar biasa menurut saya. Orang Jawa bilang manunggal kawula lan Gusti. Jembatanmu untuk ke Allah itu harus ada. Caranya manunggal hamba, bukan hamba, manunggal umat dengan nabinya, dengan utusan, dengan rasulnya. Kenapa sih kok kamu ngotot mau manunggal kepada Allah? Padahal untuk ketauhidan itu ya kamu harus sama Rasulullah loh. Kamu bersyahadat tapi kamu melupakan Rasulullah. Gak bisa kita dua. Hubunganmu dengan Allah itu hubungan segitiga, dirimu, Allah dan kekasihnya. Segitiga gitu berarti. Dirimu, Allah dan kekasihnya segitiga. Kekasihnya maksudnya ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti kita bahas di pembahasan yang lain selanjutnya. Aku juga penasaran sama ini sih, mau bahas yang apa, Nur Muhammad tadi biar kita lebih. Oh iya. Ya siapa tahu teman-teman nanti kalau ada yang emang sedikit mau sharing tentang tadi itu yang kita sebutkan, bolehlah komen, terus biar kita bisa saling diskusi, saling melengkapi, saling mengenal, terus sama-sama kita menyempurnakan satu sama lain, melengkapi. Insya Allah itu lebih indah nanti. Ya udah kalau gitu kita akhiri dulu sesi pembahasan. Oh iya, tapi insya Allah semoga tadi dari yang kita obrolkan tuh orang-orang semakin paham ya. Banyak orang pun jadi nggak ada lagi yang namanya perselisihan antara ini Jawa, ini Islam. Karena sebetulnya sejatinya itu sama gitu. Terus Jawa dibenturkan sama jangan dibentur-bentur. Nah iya, orang Cina, janganlah. Selalu dikotak-kotakan itu kan berarti kan ya. Itu nggak begitu baik kalau gitu. Ada kata-kata penutup atau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Ya kalau aku sih ya tadi itu, karena kita tadi bahas tentang suku bangsa, terus kita bahas tentang agama satu dengan agama yang lain. Yang paling penting jangan pernah lupa bahwa manusia dicipta untuk saling mengenal, bukan untuk saling dibandingkan. Kenali satu sama lain, maka kita akan mendapat kedamaian dan tanpa permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.